Indonesia yang memiliki banyak suku-suku bangsa, di antaranya yang sudah banyak dikenal masyarakat kita adalah suku Tanah Toraja. Dalam dunia budaya dan pariwisata, Tanah Toraja lebih dikenal karena keunikan dalam budayanya, terutama saat upacara adat pemakaman mayat yang kemudian disimpan pada lubang atau gua pada tebing. Suku Toraja adalah sebuah suku bangsa yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan Indonesia. Masyarakatnya masih menganut animisme dan belum tersentuh oleh dunia luar pada awal tahun 1900-an. Misionaris Belanda datang dan menyebarkan agama Kristen setelah semakin terbuka kepada dunia luar pada tahun 1970-an. Kabupaten Tanah Toraja menjadi lambang pariwisata Indonesia. Tanah Toraja dimanfaatkan oleh pengembang pariwisata dan dipelajari oleh antropolog. Masyarakat Toraja sejak tahun 1990-an mengalami transformasi budaya, dari masyarakat berkepercayaan tradisional dan agraris, menjadi masyarakat yang mayoritas beragama Kristen. Masyarakatnya mengandalkan sektor pariwisata yang terus meningkat. Saat ini Islam Nusantara menjadi salah satu wacana yang gencar dibicarakan, tidak hanya di Indonesia namun juga di luar negeri. Tahun lalu perwakilan cabang istimewa Nahdlatul Ulama Belanda menyelenggarakan seminar internasional mengenai Islam Nusantara di Amsterdam dan Den Haag. Pembicaranya berasal dari para akademisi internasional. Hal ini membuktikan bahwa wacana ini bukan sekedar paradigma yang hanya ramai di tanah asalnya, melainkan sudah menarik perhatian mancanegara. Warga di dataran tinggi Kelurahan Beteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, kompak memeluk agama Islam. Kemudian membangun kawasan pemukiman yang diberi nama Kampung Mu'alaf Darussalam. Kampung ini diresmikan sekitar Februari tahun 2019, awalnya dihuni oleh masyarakat Muslim atau Mu'alaf yang jumlahnya 6 orang. Kini bertambah menjadi sekitar 30 orang dan sebanyak 20 unit rumah sudah terbangun. Sebelum memeluk agama Islam rata-rata warganya menyembah makhluk halus atau roh. Warga menganut kepercayaan animisme Aluk Todolo, kepercayaan yang berasal dari suku Toraja kuno. Warga Kampung Mu'alaf sebagian besar berasal dari Dusun Makula Desa Mesakada, Kecamatan Lembang. Mereka bekerja sebagai buruh tani. Untuk sampai ke Kampung Mu'ala pengunjung harus menempuh jalur yang cukup sulit karena jalannya rusak dan berbatu. Jika musim kemarau berdebu, saat musim hujan akan berlumpur. Dari Kabupaten Pinrang membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk sampai ke Kecamatan Lembang. Selanjutnya dari kecamatan ke Kampung Mu'alaf Dusun Makula butuh sekitar 1 jam perjalanan. Kini masyarakat setempat sedang membangun asrama putri dan asrama putra. Sumber dana pembangunan asrama berasal dari sumbangan dan donatur asal lembaga swasta, komunitas, dan lain-lain. Tokoh masyarakat atau inisiator pendiri Kampung Mu'alaf Darussalam adalah Guntur 51 tahun. Ia mengatakan Kampung Mu'alaf dirintis bersama 5 orang keluarganya, diperuntukkan khusus mu'alaf atau orang yang baru memeluk agama Islam. Pembangunan dan pembebasan lahan Kampung Mu'alaf berasal dari sumbangan berbagai pihak. Kampung Mu'alaf ini awalnya hanya satu keluarga 6 orang yang tinggal. Alhamdulillah sekarang sudah ada 30 orang mu'alaf atau 17 kepala keluarga yang tinggal. Karena memang kampung ini dikhususkan bagi yang mu'alaf, kata Guntur. Perkampungan mu'alaf terbilang masih baru, namun cukup berkembang pesat dari segi pembangunan hunian, rumah ibadah, listrik, hingga lahan pemakaman telah tersedia. Semua pembangunan itu berasal dari sumbangan masyarakat di luar kampung. Alhamdulillah tahun ini adalah Ramadan ketiga. Saat ini sedang membangun asrama untuk menampung para mu'alaf dari tetangga kampung yang mau belajar agama di sini, ungkap Guntur. Selain itu Guntur bersama masyarakat setempat bermimpi akan dibangunnya sebuah pesantren di perkampungan itu sebagai pusat pendidikan bagi anak-anak Muslim. Hanya saja kampung tersebut masih kekurangan ustadz atau penceramah yang bisa mengajari ilmu agama bagi para mu'alaf, terutama mu'alaf baru. Di sini masih terkendala dengan dai atau guru agama, untuk mengajari anak-anak mengaji dan penceramah, terutama di bulan Ramadan. Sementara itu Ustadz Mursidin Husdin,
Salah seorang pembimbing agama asal Kabupaten Toraja Utara mengaku telah melakukan pendampingan agama sejak kampung tersebut dibentuk. Saya melakukan pendampingan dan mengajari ilmu agama ke mereka, paling 1-3 hari, karena saya juga seorang guru salah satu sekolah di Toraja, ungkapnya. Jadi waktu saya cukup terbatas, kata dia. Ustadz Mursidin berharap agar adanya relawan dai untuk melakukan pendampingan agama secara intensif terhadap para mualaf. Mengingat pemahaman mereka mengenai agama masih cukup awam, mereka ini ibaratkan kertas putih yang masih sangat awam pemahaman agama Islam. Jadi memang perlu kesabaran untuk menuntun mereka. Harapnya, semoga mereka semua dan para dai pengajar ilmu agama Islam selalu tabah menghadapinya dan semoga mereka semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.